Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik ya. Baik, Ibu memulai pelajaran kita kali ini yaitu mengenai statistika. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui perbedaan dari statistika dan statistik. Statistika, ilmu yang mempelajari bagaimana angka dan data tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Kemudian statistik adalah sebuah kumpulan data, angka, atau informasi. Jadi di atas sudah jelas perbedaan antara statistika dan statistik. Selanjutnya, dalam statistika, ada beberapa hal yang perlu dibahas, yaitu yang pertama mengenai penyajian data. Penyajian data itu bisa berbentuk narasi, tabel, grafik, atau diagram. Selanjutnya itu pemusatan data. Pemusatan data kita bisa menggunakan mean, median, dan modus. Selanjutnya adalah penyebaran data. Alat untuk mengetahui penyebaran data yaitu range, jangkauan, dan simpangan rata-rata. Untuk pertemuan kali ini, kita hanya memfokuskan pada materi penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kenapa penyajian data itu penting dan apa tujuannya? Ya, karena tujuan dari penyajian data tersebut yaitu data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang kedua, memudahkan dalam membuat analisis data. Yang ketiga, memberi gambaran sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Dan yang keempat, tujuan dari penyajian data itu sendiri yaitu membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih cepat, tepat, dan akurat. Baiklah, bagaimana penyajian data itu, bagaimana data itu disajikan, ada beberapa hal atau ada beberapa cara yang bisa kita sajikan. Jadi yang pertama itu dalam bentuk narasi atau tekstual. Narasi ini penyajian data, yaitu hasil penelitiannya dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Kemudian penyajian data juga dapat berupa tabel. Nah, di mana tabel ini adalah kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Misalnya kategori berat badan, atau menurut jenis kelamin misalnya, dan lain-lain. Kemudian penyajian data juga bisa dalam bentuk grafik. Grafik itu berupa gambar-gambar yang menunjukkan data secara visual. Dan yang keempat yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Dalam bentuk diagram, gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol-simbol yang biasanya dibuat berdasarkan dari tabel yang telah dibuat. Jadi penyajian data itu sangat penting ya anak-anakku sekalian. Tadi kita sudah lihat apa tujuannya, kemudian bagaimana cara data itu disajikan. Ini bisa terdiri dari 4. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyebaran data dan pemusatan data. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan selanjutnya kita dapat bertemu dengan materi yang lebih mengasihkan. Baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.